surga dan Yang pertama, ya seandainya jejak kamu dikasihkan sama orang yang sama-sama belum kena, disitulah nanti kenikmatan yang akan kamu dapat. di mana? Di surga. Iya. Inilah sebenarnya bukannya kita mengadu mekanik di dalam sebuah wadah yang mungkin berbeda karena kau di sana, aku di sebelahmu, kau menengadah, aku menggenggam tangan. Artinya begini, ya gitu sebenarnya. Nah, kalau bersikeras kamu tentang gembok dan kuncinya itu tadi, seandainya setelah kamu nanti yang kamu dapat, mendoan gondrong itu ternyata udah robek. Oke, oke, terus terus. Padahal yang kamu itu yang benar-benar masih ori sebagaimana bungkus rokok yang belum dikupas plastiknya itu. Hmm. Jangan munafik. Mau terima padanya? Maksudnya gimana? Ini karena ketawa Setiawan jadinya suara bapak itu tersamar-samarkan. Kamu yakin seandainya nanti hasil akhir yang kamu dapat, ya, Hmm. tulang rusuk sebagainya yang kamu dapat nanti, wanita yang kamu idam-idamkan sampai akhir hayat kamu, ternyata di Hmm. pemula kamu nanti untuk menuju jenjang kehidupan yang baru, Ya. udah sobek-sobek. Jadi ada seorang komedian berkata Oke. begini, ketika apa namanya bagaimana? Pokoknya beginilah. Mungkin memang kalimatnya begini, senakal-nakalnya laki-laki pasti ingin mendapatkan wanita baik-baik menjadi pasangannya. Ya. Tetapi bagi lelaki bajingan yang pernah nakal anjing, keperawanan itu hanyalah sebatas seraput. Tetapi hal yang terpenting adalah sebenarnya bagaimana ketika kita walaupun sehancur-hancurnya perempuan, dia adalah tetap makhluk yang paling indah yang diciptakan Tuhan. Artinya masa lalu boleh buruk, tapi masa depan harus cerah. Oke. Saya minta konsekuensinya kamu. Oh, Kamu harus menghadapi kenyataan apa yang kamu bicarakan itu tadi. oke. Seandainya kamu dapat yang sudah baik-baik. Hmm. Jadi manusia diciptakan dengan pikiran dan kebijaksanaan. Jikalau takdir memang membawa kita, Tuhan memberikan takdir dengan wanita yang memang udah sobek-sobek ya. Mungkin kita terima, tapi sebagai manusia yang berakal, berhati nurani dan menginginkan yang lebih baik lagi, kalau memang kita bisa memilah-milah, menyaring-nyaring dan pengen mendapatkan yang lebih, kita itulah ada yang namanya seleksi sebelum terjadi. Ya kita seleksi dulu gitu loh, Pak. Berarti sama halnya kamu nggak menerima kenyataan itu tadi ya. Kamu tuh bersikeras dengan diri kamu sendiri. Kamu egois ya. Bukan egois. Hanya saja kalau memang Tuhan enggak dalam dalam proses penyeleksian itu kita bisa ngambil keputusan bisa juga enggak. Tapi kalau memang Tuhan memberikan kita keputusan karena gini, ini bukan lagi soal pikiran sebenarnya kalau mencari pasangan hidup. Tapi masalah hati nurani, walaupun dia udah hancur, tapi kalau memang Tuhan menetapkan kita, karena kita selalu membawakan Tuhan di sini ya. Tuhan menetapkan hati kita, kamu di sini aja, dia akan baik ke depannya ya nggak masalah. Yang penting aja Oh, jangan sampai nanti ke depannya itu aku pergi, kebetulan Setiawan datang ke rumah, dia buat pula sama Setiawan. Jangan sampai kayak gitu juga. bukan orang lain ya. Ya, kau sama aja kurang ajar. Terus mau di kemana? Ini yang udah kamu sobek-sobek itu. Oke, dan aku sedikit cerita ya. Jadi saya kembali ke
orang-orang yang sudah pernah dekat sama aku ya. Ini sebenarnya aib. Dan Bapak tahu apa ya ceritanya? Harusnya sebenarnya sekarang aku udah nikah. Tapi gara-gara kau, aku nggak nikah sampai sekarang. Kemarin udah sempat jumpa sama yang udah serius sama aku. Cuma dia nanya soal kejujuran sebelum terlanjur. Ya, sebagai perempuan, saya juga nggak mau berbohong. Jangan sampai nanti setelah nikah di situ nanti ada cekcok. Ku kasih tahu lah sebelum terlanjur. Padahal udah kami udah saling ke rumah, saling keluarganya udah tahu. Kalau ada arisan di rumahnya, aku datang, aku di telepon sama mamanya. Dan aku ngasih tahu kejujuran itu dan dari situlah sebenarnya awal mula. Ya, si laki-laki menghindar dan menjauh. Memang si laki-laki pengennya, oke, bisa kita lanjut. Tapi sebelum itu, kita test drive dulu. Cuman akunya nggak mau. Ujung-ujungnya ini nanti bisa ninggalin aku ini. Kayak kau bilangnya sama aku. Makanya nggak, ujung-ujungnya apa? Ya nggak jadi nikah. Itu tetap kamu bersikeras dengan prinsip kamu sendiri, egois. Emangnya itu apa dipakai testing segala? Kamu kan udah dewasa, kamunya harus ngerti, udah ngerti. Mana yang udah sobek, mana yang belum. Jadi, aku itu kayak menjudge diriku adalah seorang petualang cinta, pencari cinta sejati sebenarnya. Ya, ya. Sangat dramatis sekali kau. Itu jiwa-jiwa pengkhianat perempuan. Pencari cinta sejati ibaratnya jaka tingkir ya saya mengikuti sayembara atau kemana dia berpetualang pasti ada musuh ada kemenangan dan itulah yang aku alami dan sekarang ya beginilah. Sekarang bukan Joko Tingkir, tapi Joko Gentir, Joko Stres. Intinya gini Pak, yang penting kita bisa sebagai laki-laki dewasa ya kita berbicara soal laki-laki harus memposisikan dirinya di mana waktu nakal, di mana waktu insaf itu aja sebenarnya. Jangan sampai kita terlambat nakal. Karena ketika terlambat nakal setelah menikah nanti ujung-ujungnya apa? Udah punya di rumah tapi jajan di luar. Tapi aku ketika udah nikah, jujur ya bukan saya jamin 100% ya, tapi Allahu alam kalau udah ngerasa hanya Tuhan yang tahu. Ya, Allah, itu nggak akan selesai. enggak. Selesainya itu hanya diri kita sendiri. Enggak, Ya enggak. betul. Enggak. Karena kata setiawan, kita yang yang menentukan diri kita sendiri. Artinya, kalau saya ambil lagi garis garis besarnya ya, pokoknya gitu aja sih. Saya belajar juga dari orang-orang yang sudah pernah dulu nakal tapi setelah nikah itu ya udah. Yang penting gini, jajan di luar, yang penting jangan sampai bawa hati. Jangan sampai nanti istri atau kita di rumah itu bisa cerai berai. Itu aja sih. Ya itu secara garis besarnya, secara tidak langsung itu saya tahu karakter kamu sendiri. Bapak nggak bisa, Sebagaimana nanti no. Bapak nggak bisa ngejudge, Bapak nggak bisa menyimpulkan dengan cerita seperti ini. Bapak bisa mengambil berarti dia A. Kalau dia nggak A, berarti dia nggak bisa. Karena sebenarnya dalam kehidupan ini bukan hanya tentang hitam putih, ada keabu-abuan. Kenapa pelangi diciptakan? Karena hidup ini penuh dengan warna-warni. Artinya dengan cerita aku ini Bapak nggak bisa menyimpulkan itu. Karena bisa saja terbalik. kamu salah mengartikan semuanya itu dengan diciptakan pelan. Apa yang Kamu harus menerjemahkan terlalu frontal? ya udah. Sekarang gini aja poinnya. Enggak, sebenarnya tujuan, Kalau hmm, maksud dan tujuan coba aja kamu dekat posisinya sekarang untuk sekarang ini sama aku, udah saya potong itu punya kamu. enggak. Jadi harusnya aku gimana lah sekarang kan gitu. Semuanya udah terlanjur.
Sekarang gini kamu, sini aja. Untuk menginjak kedewasaan kamu, apakah kamu harus selalu begitu? Nggak ingin terjun ke dunia baru? Nggak, dalam maksud saya itu ke dunia baru itu kan kamu harus berumah tangga gitu. Iya, betul. Karena nggak akan ada selesainya. Jadi dengan sendirinya kamu menciptakan hidup baru atau dalam rumah tangga itu kan kamu akan menciptakan semuanya. Yang tadinya kamu jajan, mau gonta-ganti di sayur. No, 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 no. Bentar dulu, Pak. Rumah tangga itu dibangun bukan untuk studi pam-pam. Itu yang Ya, dilihat. sekarang kamu married. Sekarang kamu married. Karena kasta kalau level dalam sebuah seks itu berat level itu berada di bawah paling rendah sebenarnya. Yang pertama itu cinta, kesetiaan, kebahagiaan. Tapi untuk kesetiaan udah kamu bagi-bagi jauh-jauh sebelumnya dengan modus merayu cewek biar mendapatkan mendoan gondrong. Ah, Bapak Mas macam nggak pernah muda aja. Ah. Yang itu ya nggak bakalan aku bisa cerita. Jadi intinya sebenarnya harus mengakhiri sebuah status kelajangan berarti ya. Biar kamu lebih dewasa lagi. Seandainya toh mungkin kamu nanti dalam rumah tangga kamu mau sedikit penyelewengan dan apanya. Mungkin dengan timbulnya kamu Betul, Pak. menghabiskan masa kelajangan kamu, itu nanti hal itu akan terbuang jauh-jauh karena fokus ke keluarga kamu. Ingat anak, ingat istri, itu. Betul. Cuman masalahnya sekarang, saya ada sedikit cerita ya, agak panjang ini sedikit ya. Ini memang obrolan laki-laki matang dan dewasa ini sebenarnya ya di jam-jam rawan kayak gini. Kalau di Jawa, mungkin besok bisa nikah. Karena ya paling ada 10 juta bisa. Tapi di sini semua dengan penuh persiapan, tabungan dan segala macam. Itu sebenarnya yang memberatkan. Sama di zaman kayak gitulah. Terus kenapa orang-orang sebelum kamu bisa lakuin hal itu, dan mereka hidup di zaman susah? Hah? Kenapa orang-orang sebelum kamu itu bisa melakukan semua itu, bahkan sampai membuahkan seperti kamu, orang tua kamu membuahkan kamu? Yang pertama, orang itu nekat dan berani. Nah, keduanya dalam hal ini, karena ini seumur hidup, aku masih belum nekat dan belum berani. Di lain hal, di beberapa hal-hal lain, mungkin aku berani dan nekat. Tapi di sini, karena ibaratnya pernikahan ini adalah sebuah permainan main judi. Ya salah melangkah, kamu kalah sebenarnya. Tapi nggak tahu ya pandangan Bapak. Terus mau sampai kapan kalau kamu tetap nggak ada perjuangan yang bisa memfoniskan untuk mengarah ke situ? Ya kita kembali lagi sebagai orang yang beriman dan bertuhan, yang beragama ya kita serahkan kepada yang maha kuasa itu aja sih Pak, sebenarnya. Karena gini, kalau jujur kalau rasa kepengen untuk nikah bukan lagi soal untuk seks, tapi soal bagaimana semakin dewasa circle pertemanan itu semakin menyempit. Dunia kita itu tidak seluas waktu. Kalau aku sendiri ya, kurasakan setelah pulang ke Medan ini, dulu itu bisa kalau nggak ada teman di kampus ada teman yang lain. Sekarang nggak ada. Makanya kayak satu-satunya tempat untuk berpulang adalah pasangan kita. Akan tetapi itu yang susahnya sekarang. Maninya. Kalau soal mantan sebenarnya udah siap, tapi soal uang dan pasangan, aku juga sedang nyari-nyari pasangan yang mau sama-sama berjuang gitu loh. Sama-sama berjuang dalam artian jangan hanya patokan dari secara material dah hanya dari saya, tapi kita sama-sama yuk, kamu kerja, aku kerja, kau sisihkan sebagian dari pendapatanmu untuk kita tabung untuk bisa membangun bahtera rumah tangga gitu aja sih. Kamu yakin setelah kamu lakuin semua itu, terus kamu akan menuju itu? Gimana?
Kamu yakin setelah apa yang kamu dapatin semua itu, terus kamu akan tertuju ke satu itu? Dapatkan apa dulu sekarang? Bapak harus langsung telepon pada, takutnya nanti Ya bapak misal, katakan kalau kamu udah dapat memek lagi, nah bohong no. Jangan dari ke situ pembahasannya. maksud saya, kamu kan harus ngumpulin uang terus sama cewek yang benar-benar bisa diajak hidup sama kamu, sesuai mengerti akan kamu. Hmm, Setelah kamu dapatin, terus kamu yakin nggak akan manfaatin menduanya aja. iya iya iya. Iya. Nah, itu sebenarnya polemik. Di lain sisi kadang saya, Takutnya iya, kamu gak ada tuh kamu. hah? Apa? Takutnya kamu mengingkari dengan janji diri kamu sendiri dan Tuhan kamu. Enggak sih, tapi lebih ke terkadang aku merasa kayak aku bisa nggak ya menghadapi kehidupan realitas kayak gini gitu aja sih. Bisa. Dengan gini, karena nggak mungkin kan dalam rumah tangga itu mulus-mulus terus. Pasti kan ada sebuah dramatisnya ya kan, Pak. Ada ujiannya kan. Bagaimana dalam waktu yang bersamaan gas habis, token habis, beras habis. Ya, itu karena kamu punya tujuan itu, berarti kan kamu harus bisa mengantisipasi semua itu. Gimana langkah kamu? Itu kan kamu harus bisa ngertiin jauh dari sebelumnya. Iya, tetapi setelah sejauh ini ya, setelah menelaah, memahami diri sendiri, kadang aku berpikir semakin aku menata skenario perjalanan hidupku kayaknya semakin susah. Makanya kayak lebih ke mempasrahkan diri kepada sang pencipta sebenarnya sekarang. Makanya jujur aja, saya sekarang berpikir aku pengen itu tiba-tiba ada cewek yang orang tuanya kaya, terus si cewek ini jatuh cinta sama aku karena aku ganteng ya, karena aku baik, terus dia mau nikahin aku, dia mau nikah sama aku, terus nanti sebagian daripada usaha orang tuanya itu dikasih lah untuk mengembangkan lagi gitu sih. Sejauh pengalaman kamu hidup, ya, halo, sejauh pengalaman hidup kamu sampai sekarang udah tahun, gak usah jauh-jauh di lingkungan kamu sendiri. Nah, Ngebatasin dengan kebutuhan ekonomi. putus-putus suara bapak jujur aja nanti kan salah tanggapan aku ya, salah menanggapi kalau putus-putus karena harus sejalan ini maksudnya. Kebutuhan ekonomi seseorang itu, ah, ada yang merasa cukup nggak? Melihat kebutuhan ekonomi seseorang itu nggak ada batasnya. iya. Udah dikasihin kita yang lain. Jadi Pak, jujur aja ya, ini aib. Ini sebenarnya adalah cerita dari karena terlahir dari keluarga miskin, ya. Makanya sebenarnya masih sampai saat ini masih belum ada keberanian untuk melangkah. Karena tanpa saya lihat dulu bagaimana penderitaan orang lain, udah langsung dengan sadar ya beberapa tahun hidup dalam kesusahan itu, makanya sebenarnya karena ini Sekarang tujuan, nah, sekarang tujuan kamu merantau tuh cari apa? dulu itu lebih ke jujur aja ya. Jadi ayah saya walaupun almarhum, ayah saya udah almarhum. Jadi bapak saya itu begitu keras sama sama saya. Ya yang saya rasakan sebagai anak pertama ya, mungkin juga sama dedekku keras. Jadi kadang untuk hobi aja kita direpetin untuk main bola nggak dimarah-marahin nggak boleh main bola. Terus pokoknya asal kita di rumah sering kali di kena marah ya kan. Khususnya aku ya. Jadi kadang udahlah tamat SMA udah merantau aja. Yang penting biar nggak dengerin omelan beliau.
Oh, jadi alasan itu kamu merantau. Itu Jadi alasan alasannya alasan dasar dulu, tapi setelah perjalanan kayak ya udah jalanin aja hidup ini di mana Tuhan memberikan rezeki, siapa tahu nanti namanya manusia kan berusaha dan berikhtiar dalam perjalanannya, siapa tahu Tuhan punya belas kasihan, ya udah dia kasih rezeki lebih menjadikan manusia ini menjadi lebih layak di perantauan. Itu aja sih sebenarnya. kalau kamu merantau sekian lama, udah merasa lebih belum? Jadi gini. Bapak saya juga pernah bilang, semakin kita jauh berjalan, semakin banyak melihat, semakin banyak membaca, semakin banyak lupa. Dan semakin lama merantau, semakin masih belum punya sesuatu hal yang lebih. Karena semakin kita banyak melihat, kayak aku kan, ngantar orderan, contohnya ngantar makanan ke komplek perumahan orang Cina, anjir, orang ini kayak kaya itu, usahanya apa ya, pekerjaannya apa. Dan itu manusia. Oh, terus, kalau kamu bisa cari yang lebih dan lebih, bahkan sampai kamu bercermin, apalagi ketika kamu menyimak dari orang-orang tersebut Hmm. yang kamu kaya, saya yakin seandainya kamu dapetin semua itu, kamu pun nggak akan langsung terjun ke situ. Kamu pengennya tetap yang lebih terus. Eh, Kalau Tuhan udah kasih rezeki dalam segi materi dan ada juga seseorang wanita yang memang udah sefrekuensi yang dari Tuhan, mudah-mudahan lah sebagai manusia beriman pasti langsung nggak usah lagi ditantang. Soalnya gini, kalau kamu udah merasa cukup, terus kamu get married, ambil nikah, otomatis rezeki yang Tuhan berikan kan bukan hanya rezeki kamu saja. Ya, Rezeki itu jadi satu karena kamu sebagai tulang punggung, bukan rezeki dari istri. Lantaran kamu yang harus kerja. Jadi kamu udah dikasih anak, itu rezeki anak. Ketambahan dari rezeki 3 orang jadi satu. betul sih. Dengan doa mereka, terutama istri. Hanya saja kalau kita masuk ke dalam filosofi ya, saya juga punya motivasi tersendiri. Kalau mungkin kamu main sosial media atau TV kan, itu ada namanya Rocky Gerung. Selagi beliau masih belum nikah, kalau aku juga masih belum mapan, ya udah. Semasih itulah aku juru melalang buana menjadi lajang. Kalau kamu terus cenderung ke melalang buana itu, kamu kan nggak usia kamu itu terbatas, Intinya, kesehatan kamu itu. intinya gini aja. Ini aku kasih tahu lagi sama Bapak ya. Jadi jauh sebelum saya menginjakkan umur di 28, waktu masih kecil, umur 3 tahun, 3 tahun. Pokoknya antara masih SMP SMA lah. Jadi paling mentok-mentok saya akan nikah di umur 30 tahun. Pengennya targetnya di umur 30 tahun. Tapi kalau memang di bawah umur 30 tahun nanti dikasih ya nggak masalah. Dan satu hal lagi yang ingin Pak saya kasih tahu keterbukaan saya sama Bapak. Memang saya umurnya udah 28 ya nanti menjelang. Pokoknya udah berapa bulan, tinggal beberapa bulan lagi lah genap 28 tahun. Akan tetapi saya menyadari bahwasanya contohnya saya udah selesai kuliah, tapi ilmu yang saya dapatkan saya tidak terlalu puas dan begitu juga dengan umur. Umur yang saya udah injak yang 28 ini kayak kedewasaan itu, wawasan itu kayak masih belum cukup. Tapi bagaimana dari pandangan Bapak? Itu sebenarnya yang membuat saya itu kadang ragu untuk merit. Artinya dalam segi emosional kedewasaan masih belum cukup memadai dan belum belum benar-benar matang. Karena ibarat buah yang belum siap, yang belum tua ketika jatuh, maka ketika dia masak itu rasa manisnya itu tidak seperti buah yang udah
betul-betul tua, terus jatuh, terus dibiarkan baru dia masuk. Semenjak dari kamu kuliah terjun ke dunia kerja, ya, Hmm, kamu masih berapa gimana? untuk semenjak selesai kuliah sampai sekarang, terus terjun ke dunia kerja itu udah berapa tahun? Dua, menjelang tiga, dua tahun. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun kamu kira-kira udah berapa yang kamu dapat itu berapa persen? Apa? Setelah 2 tahun itu kamu jalan, kira-kira udah berapa persen yang kamu dapat sesuai dengan target kamu? Kalau soal target, semuanya tercapai. Cuma dalam segi materi ini yang belum sama sekali. Ya, belum sama sekali. Tapi kita harus sadar diri, mengingat kita itu kaum apa? Kaum gaji atau bisnismen dan sebagainya. Iya, 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 iya. Enggak, istilahnya kaum gaji. Salah satu contoh kita menjadi pegawai negeri dan sebagainya. Ya, dari identitas kita yang bisa digunakan untuk simpan pinjam kita memacu kehidupan setelah ke jenjang yang lebih baru. Tapi kalau enggak, sementara kita sadar diri, kita hidup dengan lajang itu lebih boros, apalagi untuk di perantauan. Terus jiwa kita itu masih cenderung sedikit negatif. Iya, jadi ya, ya mungkin beda beda orang beda cara jalan berpikir ya Pak. Jadi saya ibaratnya gini, saya kayak punya gaji 2 juta misalnya. Ya. Ketika saya sendiri itu hanya bisa menafkahi diri saya. Maka ibaratnya gini, ketika saya ambil satu orang lagi, misalnya ada tempat saya bawa ke sini. Ada dua orang dong. Dengan gaji 2 juta itu mana cukup jadinya yang pas-pasan untuk saya, yang hanya tercukup untuk saya gaji 2 juta itu uang 2 juta ya. Ketika tambahan jadinya kan kurang dong uang gaji. Itu yang logika yang selalu saya pakai secara logika dasarnya. Apa nggak ada inisiatif lain untuk merubah Iya sih. atau mencari jalan lain? Intinya gini aja lah. Kalau nanti waktu dan tekad hati saya udah bulat, nanti saya kabarin lah sama Bapak untuk sebagai ya Bapak nanti bantulah sumbang dalam segi pikiran maupun dalam segi materi. Itu aja sih yang saya harapkan. Paling lama lah kalau dari cerita kita ini ya, kalau Bapak nggak cerita kayak gini sama aku, maka aku nggak akan pernah bisa mengambil kesimpulan. Tapi malam ini bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya nggak nyampe di akhir 2026 nanti ya kita akan seleksi carilah mana yang bisa diajak untuk hidup sampai seumur hidup. Ya, harus pola pikirnya harus kayak gitu. Kalau kita terus dengan diri kita sendiri, akan semua itu juga jalan penyelesaiannya. Udah saya seperti yang saya bilang itu tadi, setelah nanti kamu terjun ke dunia baru, ke jenjang yang baru, itu siapa tahu sering dengan doa istri kamu untuk bisa merubah hidup kamu yang lebih drastis. Karena kita diciptakan untuk yaitu tadi berpasangan. Berpasangan dalam arti satu pasang yang sah yang sesuai dengan anjuran, bukan bercabang.
Iya. Frekuensi dengan janji. Sering dengan kedekatannya kamu dengan Tuhan, nanti Tuhan akan selalu memperhatikan kamu, ngasih kamu rezeki yang lebih banyak, apalagi ditambah dengan doa istri. Syukur-syukur nanti kamu cepat punya anak. Jadi rezeki 3 orang jadi satu antara tulang bungkunya itu. Oke, oke, siap. Berarti ini saya ikutin saran Bapak berarti ya. Di atas kamu bisa mengikuti semua itu. Kita segera Sebab itu akan merit. Ya. Karena kebaikan. aku juga jujur aja, aku juga gelisah dan wanti-wanti juga karena gini. Nanti kalau contohnya sesi foto, kalau udah habis ini rambutku, aduh, aku malu banget. Jadi sebelum ini Kalau rontok, aku pengennya nikah dulu. Jadi kalau udah nikah, kalau kalau habisnya rambut kamu itu orang sukses atau bukan rambut profesor, mungkin masih banyak perempuan atau yang mungkin terkait lebih jauh umurnya daripada kamu, mungkin banyak yang buru, tapi kalau habisnya kamu karena mikir enggak, kamu yakin iya, 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 bahwa kamu terus, ya nggak mungkin lah. iya, 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 Pak. Tolong bersemi, kok lama-lama muka saya itu berkeripu, terus semangat, terus tenaga berkurang. Respon kamu ada di situ. Iya, Buat anak kamu yang baru seumur jagung, terus gairah kamu itu udah down karena pakai, tapi karena usia. Itu gimana, Cok? Mungkin selama ini kamu masih dalam ego kamu sendiri, "Oh, bakalan ini, kalau saya terus pakai stamina ini nggak bakalan, saya nggak diamin." Buktikan aja.